السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وصلى الله وسلم وبارك على النبي الرحمة وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال الله جل ذكره في كتابه العظيم: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam kitabnya yang sangat agung, yang di dalamnya penuh dengan hidayah dan nur cahaya. Allah telah berjanji, yakni Allah menjanjikan, dan janji Allah pastilah benar adanya. Allah tidak akan pernah menyalahi janjinya. Wa'adallahu alladhina amanu minkum wa amilus salihat. Allah telah menjanjikan kepada orang-orang yang beriman di antara kamu dan beramal salih, la yastakhlifannahum fil ard. Sungguh Allah akan menjadikan mereka pemimpin di muka bumi, yakni khulafaul ard. Allah Subhanahu wa ta'ala akan menjadikan umat ini khalifah, pemimpin di muka bumi. La yastakhlifannahum fil ard kama istakhlafa alladhina min qablihim. Sebagaimana Allah telah menjadikan orang-orang yang sebelum mereka, sebelum umat ini, sebagai pemimpin-pemimpin di muka bumi. Wala yumakkinanna lahum dinahum alladhi irtada lahum. Dan Allah akan teguhkan, kokohkan bagi mereka agama mereka yang Allah telah redai untuk mereka. Wala yubaddilannahum min ba'di khawfihim amna. Dan sungguh Allah akan mengganti rasa takut dengan rasa aman. Keadaan mereka, ya'budunani la yusyrikuna bi syai'a. Mereka beribadah kepadaku, yakni mentauhidkanku,
dan tidak mensyirikatkanku, menyekutukanku dengan sesuatu apapun juga, sedikit pun juga, tidak. Keadaan mereka ya'budunani la yusyrikuna bi syai'a. Ya'budunani la yusyrikuna bi syai'a. Mereka beribadah kepadaku, yakni mentauhidkanku di dalam beribadah kepadaku. La yusyrikuna bi syai'a. Mereka tidak menyekutukanku dengan sesuatu pun juga, sedikit pun juga. Wa man kafara ba'da dzalika, barang siapa yang kufur nikmat. Kufur di sini adalah kufur nikmat, bukan kufur dalam arti keluar dari Islam. Kufur nikmat, yakni ketika Allah Subhanahu wa taala telah memberikan nikmat yang besar kepada mereka, telah menjadikan mereka sebagai khulafaul ard, pemimpin-pemimpin di muka bumi. Allah kokohkan, kuatkan, teguhkan agama mereka, dan Allah ganti rasa takut yang ada pada mereka dengan rasa aman. Mereka tidak bersyukur atas nikmat Allah, mereka kufuri nikmat Allah. Faulaika humul fasiqun, maka mereka itulah orang-orang yang fasik. Ayat yang mulia ini terdapat di dalam Al-Quran surat An-Nur ayat 55. Menjelaskan kepada kita cara beragama yang baik dan janji Allah kepada mereka. Apakah Allah telah menunaikan janjinya? Allah telah menunaikan janjinya. Al-Hafidh Ibnu Katsir di dalam tafsirnya, yakni dalam tafsir ayat yang mulia ini, dalam menafsirkan ayat yang mulia ini mengatakan yang maknanya hadza wa'dun minallahi li rasulihi. Ini merupakan janji dari Allah kepada Rasulnya, bahwa Allah akan menjadikan umat beliau sebagai khulafaul ard, pemimpin-pemimpin di muka bumi, ai a'immatun nas, yang memimpin manusia di permukaan bumi, yang dengan sebab mereka maslahatlah negeri-negeri. Baiklah negeri-negeri itu, menjadi baiklah negeri-negeri itu, dan tunduklah kepada mereka manusia. Wa qad fa'alahu tabaraka wa ta'ala, dan Allah telah menunaikan janjinya. Fa innahu lam yamut hatta fataha Allahu alaihi, karena beliau tidak mati sampai Allah memberikan kepada beliau kemenangan-kemenangan yang sangat banyak sekali. Kemenangan kota Makkah pada tahun ke-8 Hijriyah. Kemenangan kota Khaybar pada tahun ke-7 Hijriyah. Dan kemenangan Bahrain dan seluruh Jaziratul Arab dan daerah Yaman dan sekitarnya telah diberikan, telah Allah tunaikan janjinya kepada hambanya dan Rasulnya yang mulia. Ini merupakan janji Allah dan Allah telah menunaikannya. Oleh karena itu, beliau sallallahu alaihi wasallam tidak wafat sampai Allah memberikan kepada beliau
apa yang Allah janjikan kepada beliau, yaitu menjadikan umat beliau khulafaul ard. Karena ketinggian keimanan mereka, dan mereka beramal saleh, dan mereka mentauhidkan Allah Azza wa Jal, dan mereka tidak mensyirikatkan Allah. Mereka beriman dengan keimanan yang benar, dan mereka mentauhidkan Allah, yakni masyarakat para sahabat adalah masyarakat muwahhidin. Mereka tidak mengerjakan kesyirikan. Mereka mentauhidkan Allah dengan sebenar-benarnya. Ini cara beragama yang baik. Karena itu harus kita dakwakan dan jadikan umat kita umat yang muwahhidin, yang mentauhidkan Allah. Hanya kepada Allah mereka ruku dan mereka sujud. Hanya kepada Allah mereka meminta, hanya kepada Allah mereka takut, hanya kepada Allah mereka bertawakal, hanya kepada Allah mereka berharap, dan seterusnya. Masyarakat yang benar-benar muwahhidin. Karena itu dakwah tauhid adalah dakwah yang sangat agung dan sangat besar, yang dibawa oleh seluruh para nabi dan rasul, yang ditutup dan diakhiri dengan kenabian Nabi kita yang mulia alaihimus salatu wassalam. Salawat dan salam Allah tercurah kepada seluruh para nabi dan rasul. Semua dakwah mereka tauhidullah. Karena tidak ada Islam tanpa tauhidullah. Dan mereka tidak menyekutukan Allah sedikit pun juga. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang mulia ini, Sayyidul Anbiya wal Mursalin, yang Allah berikan kepada beliau syariat yang sempurna, mukjizat yang besar. Beliau mendakwakan tauhid, mengajarkan kepada umat manusia. Dan apa yang harus dijauhi oleh manusia dari berbagai macam kesyirikan, dan dididiklah, ditarbiyahlah para sahabat, dibersihkanlah mereka dari segala kekotoran kesyirikan. Yang dapat kita lihat dari perjalanan Nabi bersama para sahabat sallallahu alaihi wasallam wa ridwanullah alaihim jami'an. Di hadis-hadis yang begitu banyak, tauhid, ya'budunani wa la yusyrikuna bi syai'a. Ini keadaan masyarakat para sahabat, dan mereka benar-benar beriman kepada Allah dengan keimanan yang sahih yang Allah ajarkan melalui lisan nabinya yang mulia alaihi salatu wassalam, dan mereka beramal saleh sebagaimana yang diajarkan oleh nabi mereka alaihi salatu wassalam. Mereka tidak menciptakan berbagai macam tata cara atau upacara peribadatan, tidak, sama sekali tidak. Mereka mengikuti nabi mereka yang mulia dalam beribadah. Maka Allah tunaikan janjinya kepada mereka. Allah subhanahu wa ta'ala tunaikan janjinya kepada mereka. Karena para sahabat memiliki keimanan yang besar, memiliki kekuatan keimanan,
dan tauhid yang agung, dan mereka adalah saf terdepan dari umat ini, yang terbaik dari umat ini, bahkan sebaik-baik manusia. Tidak ada manusia sesudah generasi para nabi dan rasul yang seperti para sahabat. Tidak dari orang-orang yang sebelum sahabat, dan tidak juga dari orang-orang yang sesudah sahabat. Sahabat adalah manusia mulia, manusia pilihan yang Allah telah memilih mereka untuk menemani hambanya dan rasulnya yang mulia dari awal sampai akhir kehidupan Nabi yang mulia ini alaihi salatu wassalam. Allah telah memilih mereka. Karena itu Nabi SAW mengatakan khairun nas qarni, sebaik-baik manusia, sebaik-baik manusia sesudah seluruh para nabi dan rasul tidak lain melainkan para sahabat ridwanullah alaihim jami'an. Manusia terbaik dari orang-orang yang sebelum mereka dan orang-orang yang sudah mereka. Tidak ada yang seperti para sahabat. Karena itu Nabi SAW dengan tegas mengatakan khairun nas, sebaik-baik manusia. Tentunya sesudah seluruh para nabi dan rasul, manusia yang terbaik di permukaan bumi ini adalah para sahabat ridwanullah alaihim jami'an. Maka ketika keimanan mereka demikian besar, demikian kuat, dan mereka mentauhidkan Allah, dan mereka mendakwakan Islam, dan mereka benar-benar ittiba, mengikuti Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam di dalam beragama, maka Allah besarkan kemenangan-kemenangan kepada mereka. Allah tunaikan janjinya dengan sebenar-benarnya. Allah berikan berlipat-lipat kepada mereka. Dan mereka adalah orang-orang yang taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu Al-Hafidh Ibn Kathir dalam menafsirkan ayat yang mulia ini, setelah Allah Subhanahu wa taala tunaikan janjinya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah berikan segala sesuatu kepada beliau. Beliau tidak wafat, tidak mati, kecuali Allah telah berikan kepada beliau dan kepada para sahabat kemenangan-kemenangan yang menunjukkan akan kebenaran dan keagungan Islam. Tersebarlah dakwah Islam sampai beliau wafat pada tahun 11 Hijriyah. Maka manusia masuk ke dalam masa yang kita kenal dengan masa atau zaman sahabat. Dari tahun 11 Hijriyah sampai tahun 111 Hijriyah. Kalau kita hitung dari wafatnya Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, berarti masa sahabat itu, zaman sahabat itu selama 1 abad. Tapi kalau kita menghitung dari sejak diutus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka zaman sahabat itu, pertama mereka hidup bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairun nas qarni, sebaik-baik manusia yang hidup di zamanku. Maka seabad lebih, 1 abad lebih, 123 tahunan. Kalau kita hitung dari sejak diutus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, setelah beliau wafat, maka para sahabat hidup di permukaan bumi ini selama 1 abad. Dan kaum muhajirin dan ansar telah ijma' mengangkat Abu Bakar as-Siddiq, as-Siddiqul Akbar radhiyallahu ta'ala anhu sebagai khalifah pengganti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ijma' al-muhajirin wal-ansar. Maka dalam pemerintahannya
yang sangat singkat. Dalam masa 2 tahun, meluaslah kekuasaan Islam. Pertama, menguasai negeri Persia, Majusi, secara keseluruhan atau sebagiannya. Mereka telah menguasai sebagian dari daerah Persia yang memiliki kekuatan besar. Di bawah pimpinan Khalid bin Walid radhiyallahu taala anhu. Ini yang pertama. Yang kedua, menguasai daerah Syam, sebagian daerah Syam. Daerah Syam itu meliputi Syria, Yordan, Lebanon, Palestina. Itu daerah Syam dan sekitarnya. Daerah yang luas sekali, wilayah yang luas sekali. Di bawah pimpinan Abu Ubaidah bin Jarrah bersama para umara yang lain. Abu Bakar membentangkan kekuasaan ke daerah Persia, ke daerah Syam, dan yang ketiga ke daerah Mesir. Beliau mengutus Amr bin As radhiyallahu taala anhu untuk menguasai negeri Mesir. Yang keempat, beliau memerangi nabi palsu dan lain-lain. Kemudian beliau wafat. Dan Allah Subhanahu wa taala telah memberikan ilham kepada beliau untuk menunjuk Umar bin Khattab sebagai penggantinya. Maka Umar menjadi khalifah sesudah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhuma selama 10 tahun. Maka meluaslah kekuasaan Islam. Pada zamannya, pada zaman Umar, maka hancurlah dinasti Kisra Majusi. Karena itu orang-orang Majusi sangat-sangat dendam, membara, membenci Umar bin Khattab. Sampai mereka sepakat dengan Yahudi membuat agama atas nama Islam, yaitu Rafidah Syiah. Ya, hancur. Kemudian beliau pun menghancurkan kekaisaran Romawi. Kisra dinasti Majusi menguasai daerah Persia. Pada zaman Abu Bakar As-Siddiq setengah telah dimenangkan. Pada zaman Umar sempurna dimenangkan semuanya. Kekuasaan Romawi ada di negeri Syam. Pada zaman Umar mereka dihancurkan sehancur-hancurnya. Maka larilah Kaisar Romawi ke tempat asal kerajaan mereka. Di mana? Di mana? Konstantinia. Yang kita kenal namanya sekarang Istanbul. Negeri mereka di Roma sana. Mundur ke sana.
negeri Syam dikuasai oleh kaum muslimin. Ya. Maka sempurnalah kekuasaan kaum muslimin pada zaman beliau. 10 tahun telah berakhir, maka Allah tetap menunaikan janjinya kepada para sahabat ridwanullah alaihim jami'an. Oleh karena itu tidak ada jalan bagi kaum muslimin apabila mereka ingin berjaya dan kembali Allah akan menunaikan janjinya, mereka harus kembali sebagaimana mengikuti generasi yang pertama, generasi para sahabat di dalam beragama. Tidak dapat tidak. Kalau tidak, generasi yang mana yang mereka contoh? Siapa yang mereka akan contoh? Siapa yang mempunyai sejarah yang gilang gemilang? Sejarah yang ditulis dengan tinta emas. Belum pernah ada generasi umat manusia sepanjang sepanjang perjalanan umat manusia yang demikian singkat, dalam waktu sesingkat-singkatnya, hanya beberapa puluh tahun, hanya 30 tahun saja menguasai dunia. 30 tahun menguasai dunia. Setelah wafat Umar, maka para sahabat ijma' al-muhajirin wal ansar mengangkat Dhunnurain Uthman bin Affan, orang yang mempunyai 2 cahaya ini, khalifah yang ketiga, memerintah selama kurang lebih 12 tahun. Maka kekuasaan Islam meluas lagi sampai ke Maghrib, menguasai daerah Spanyol atau Andalus, terus sampai ke daerah India, sampai ke daerah Cina, melebar luas sekali. Allah tunaikan lagi janjinya. Para sahabat menyebarkan Islam, menegakkan tauhid di permukaan bumi. Tidak ada sahabat yang meminta-minta kepada orang yang telah mati. Tidak ada sahabat yang meminta kepada syayatin, para syaitan, para jin. Tidak ada. Tidak ada sahabat yang sujud kepada kuburan. Tidak ada sahabat yang meminta-minta kepada orang yang telah mati bersimpu di kuburan, meminta kepada Allah dengan perantara orang-orang yang telah mati. Tidak. Tidak pernah. Padahal di hadapan mata mereka hanya beberapa langkah saja ada kubur termulia di permukaan bumi. Kubur siapa? Kubur Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Hanya beberapa langkah saja. Tidak sulit mereka datangi, tidak perlu tur ziarah kubur, enggak perlu. Tapi mereka tidak pernah bersimpuh di kubur Nabi, meminta kepada Allah dengan perantara Nabi yang telah wafat. Tidak. Karena ini menafikan, meniadakan tauhid. Rabbul Alamin berfirman, "Ud'uni astajib lakum." Wa qala rabbukum, berfirman Rabb kamu, kata Allah. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum, mintalah kepadaku, pasti akan aku ijabahkan. Mereka seperti yang Allah katakan, ya'budunani la yusyrikuna bi syai'a. Masyarakat kita ini harus masyarakat muwahhidin. Ini yang pertama. Ini cara beragama yang baik. Selama 12 tahun pemerintahan Uthman bin Affan, Islam tersebar luas. Sampai jauh ke Masyrik dan ke Maghrib. Ini
barokahnya Utsman bin Affan yang selalu tilawatul Quran, mendirasahkan Al-Quran, mengumpulkan mushaf, menjaga Al-Quran. Bahkan dicatat dalam sejarah dan terbuktilah apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sabdakan yang dicatat oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim dan para imam ahlul hadis lainnya, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengabarkan nanti akan ada umatku mengerungi lautan lepas, menerjang ombak. Mereka duduk di bahtera, di kapal-kapal laut mereka, seperti para raja yang duduk di singgasana mereka. Mereka berperang di jalan Allah. Kapan terjadinya itu? Terjadinya pada tahun ke-28 Hijriyah. Pada masa pemerintahan Utsman. Utsman memerintahkan Muawiyah bin Abi Sufyan untuk menjadi panglima perang dalam armada laut pertama dalam Islam untuk memerangi bangsa Romawi di Konstantinia. Luar biasa, luar biasa. Terbukti apa yang Nabi SAW sabdakan. Maka Muawiyah memimpin pasukan perang bersama para sahabat. Angkatan laut pertama dalam Islam. Berkapal-kapal menerjang ombak besar. Berangkat menuju daerah Turki. Seperti yang Nabi SAW katakan, sabdakan percis. Walaupun kaum zindik, orang-orang munafikun sangat kecewa mendengarnya. Sangat sedih mendengarnya. Sangat kesal mendengarnya. Tapi kaum muslimin sangat bergembira mendengarnya. Karena membuktikan kebenaran apa yang Nabi SAW sabdakan. Sebagai bukti tanda akan kenabian dan kerasulan Nabi kita yang mulia SAW. Bahwa apa yang beliau sabdakan akan terjadi, pasti terjadi. Dan telah terjadi. Dan akan terjadi atau sedang terjadi. Semuanya adalah benar. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha, kata Allah. Sadaqallah, benarlah Allah yang berfirman kepada kita bahwa beliau, yakni Nabi, tidak berbicara dengan hawa nafsunya, melainkan wahyu yang diwahyukan kepada beliau. Luas kekuasaan Islam. Utsman pun wafat. Umar dan Utsman dibunuh matinya. Mati syahid. Umar dibunuh oleh orang Majusi. Sedangkan Utsman oleh para pemberontak. Dan para sahabat memilih Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu sebagai khalifah yang keempat. Dan sempat terjadi fitnah membersihkan apa yang di dalam tubuh kaum muslimin. Muncullah firqah sesat Khawarij. Jadi kalau ketiga orang khalifah meluaskan Islam, luas, menghancurkan orang-orang kufar, mendakwakan Islam, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu secara khusus membersihkan kekotoran yang di dalam. Dari orang-orang Khawarij. Adapun perselisihan di antara para sahabat itu masalah ijtihadiyah, ilmiah. Kita tidak ingin membicarakannya. Semuanya kita katakan mereka mujtahidun.
para ahli ijtihad. Siapa yang benar dapat 2 pahala, yang salah dapat 1 pahala. Maka selesai zaman sahabat, berganti zaman tabi'in dan seterusnya. Allah Subhanahu wa taala selalu menunaikan janjinya. Sehingga Al-Allamah Al-Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah ta'ala dalam tafsirnya, dalam menafsirkan ayat ini mengatakan, fahadha min ayatillahil ajibah al-bahirah wa la yazalu al-amr ila qiyamis sa'ah mahma qamu bil iman wal amal salih fala budda ay yujada ma wa'adahumullah. Yang artinya ayat yang mulia ini tadi surat An-Nur ayat 55 merupakan ayat-ayat Allah yang ajib, yang sangat mengagumkan, yang telah senantiasa Allah buktikan dan dapat disaksikan oleh mata kepala manusia dan dapat mereka rasakan, dan ini membuktikan tentang kebenaran Islam, sehingga dikatakan min ayatillahil ajibatil al-bahirah, al-ajibatil bahirah. Senantiasa Allah akan menangkan umat ini sampai hari kiamat dengan syarat mahma qamu bil imani wal amali salih. Selama mereka tegak dengan keimanan dan amal saleh. Tegak dengan keimanan tentunya mentauhidkan Allah. Amal saleh tentunya amal saleh yang Allah redai. Amal saleh yang Nabi sallallahu alaihi wasallam ajarkan kepada mereka. Fala budda, maka tidak dapat tidak, ayyujada ma wa'adahumullah, pasti akan didapati apa yang Allah Subhanahu wa taala janjikan. Pasti. Orang-orang kufar dan munafikin, kata beliau, tidak akan sanggup menguasai seluruh kaum muslimin. Meskipun mereka menguasai sebagiannya atau dalam sebagian waktu, karena kekosongan keimanan, yakni kekurangan keimanan dan amal saleh dari kaum muslimin. Oleh karena itu memperbaikinya untuk mendapatkan janji Allah ini kembali kepada Alkitab dan Sunnah, mengikuti perjalanan para sahabat sebagai salafun salih, kembali kepada keimanan, kembali kepada tauhid. Al-Imam Asy-Syankiti dalam tafsirnya Adwa'ul Bayan, Al-Imam Asy-Syankiti seorang mufassir salafi dari Ahlus Sunnah wal Jamaah, satu tabaqah tingkatan dengan Syekh Al-Imam Muhammad Nasiruddin Albani dan Syekh Al-Imam Abdul Aziz bin Baz dan lain-lain rahmatullahi alaihim. Beliau mengatakan bahwa ayat-ayat ini menunjukkan wal ayat tadullu ala anna ta'at Allah bil iman bihi wal amal salih sababun lil quwwati wal istikhlaf fil ard. Bahwa ayat yang mulia ini menunjukkan
Ayat yang mulia ini menunjukkan bahwa ketaatan kepada Allah dengan beriman kepada beliau, dengan beriman, dengan keimanan dan beramal saleh menjadi sebab kekuatan dan kekuasaan kaum muslimin di muka bumi ini. Al-iman dan amal saleh. Itu tadi. Al-iman wal amal saleh. Allah janjikan orang-orang yang beriman di antara kamu dan beramal saleh, Dia akan angkat menjadi pemimpin-pemimpin di muka bumi ini. Dan sifat mereka di akhir ayat Allah katakan, ya'budunani la yusyrikuna bi syai'a. Berarti masyarakatnya masyarakat muwahhidin, bukan masyarakat yang tangannya dipenuhi dengan jimat, bukan masyarakat pedukunan, bukan masyarakat klinik, tapi masyarakat yang muwahhidin. Tauhidkan Allah, hanya kepada Allah kami beribadah, dan hanya kepada Allah kami mohon pertolongan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini dia, ini yang dimaksud amal iman. Tidak ada keimanan tanpa tauhid Allah. Tidak ada keimanan tanpa tauhid Allah. Kemudian Al-Imam Al-Qurtubi, ulama dari Maghrib, dari Andalus, Qurtuba, Cordova, panggil Qurtubi. Dalam kitabnya Al-Jami'u li Ahkamil Quran menjelaskan diantaranya adalah bahwa ayat ini bersifat umum untuk umat Muhammad sepanjang kehidupan mereka. Tidak dikhususkan untuk sahabat, untuk segolongan saja, tidak. Selama mereka tegak dengan keimanan dan amal taat. Begitu. Itu yang dimaksud. Karena ayat ini bersifat umum, maka tetap di dalam keumumannya. Tidak bisa ditaksis, dikecualikan, dikhususkan oleh siapapun juga. Maka dia untuk umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan syarat iman dan amal saleh. Iman yang dimaksud adalah mereka mentauhidkan Allah dan tidak mensyirikatkan Allah sedikit pun juga. Yang ditegak kalimat thayyibah, kalimat tauhid, kalimat taqwa, kalimat ikhlas, la ilaha illallah dengan sebenar-benarnya. Nah, ini dia. Menegakkan tauhidullah dan meninggalkan, menjauhi segala bentuk kesyirikan. Kemudian ittiba'ur rasul, itu amal saleh. Maka janji Allah akan tunaikan lagi, terus Allah tunaikan. Karena itu dikatakan ayat ini sangat mengagumkan. Semakin besar tauhidnya, semakin besar keimanannya, semakin kuat keimanannya, maka semakin besar datang pertolongan Allah kepada mereka. Nah, bagian akhir dari ayat yang mulia ini, wa man kafara ba'da dzalika fa ulaika humul fasiqun wal kafir billahi fasik ba'da hadzal in'am qablahu. Yakni kufur yang dimaksud di sini adalah wal muradu kufrun ni'mah. Yang dimaksud adalah kufrun ni'mah. Kufur nikmat. Kufur nikmat. Tidak bersyukur atas nikmat Allah. Senantiasa kita bersyukur atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Allah telah berikan hidayah kepada kita. Allah telah tunjuki kita dan seterusnya. Bersyukur atas nikmat Allah.
Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, untuk itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Innallaha zawaliyal ard fara'aitu masyariqaha wa magharibaha wa sayablughu mulku ummati ma zuwiya li minha." Imam Muslim mencatat sebuah hadis. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha zawaliyal ard." Allah telah membentangkan bumi di hadapanku. Yakni beliau melihat, "Wa ra'aitu masyariqaha wa magharibaha." Aku lihat timur dan baratnya. Ini mukjizat beliau, kekuasaan Allah membentangkan bumi di hadapan beliau sehingga beliau melihat timur dan baratnya. Dan beliau mengatakan, kekuasaan umatku akan sampai sejauh yang aku lihat ini. Dan terbukti Allah tunaikan janjinya. Saya akan lanjutkan pembahasan ini dari ayat yang lain lagi, tapi waktu tidak mengizinkan karena saya akan memberikan kesempatan kepada antum untuk bersoal jawab. Besok malam kita lanjutkan lagi masalah ini. Belum selesai. InsyaAllah ta'ala. Ya, bismillah. Ya, demikian tadi telah kita dengarkan sesi pertama dari daurah kita pada malam hari ini. Alhamdulillah, bagi antum yang telah mempersiapkan pertanyaan, maka kami harapkan untuk dapat mengantarkannya ke depan. Dan beberapa pertanyaan akan kita bacakan, terutama yang berkaitan dengan materi pada malam hari ini. Bismillah, kami bacakan saja yang telah masuk ke meja kami. Oke. Sambil antum mungkin bisa ini. Bismillah. Apakah pembantaian orang Muslim Bosnia pada tahun 1992 sampai 1994 oleh rejim Serbia dampak dari orang-orang Muslim Bosnia yang meninggalkan tauhid kepada Allah? Dan bagaimana menyikapi kaum muslimin yang dibantai di berbagai negeri? Apakah dampak dari lunturnya tauhid mereka juga? Sebagian dari saudara-saudara kita kaum muslimin dan muslimat dari zaman ke zaman telah dibantai, ditumpahkan darahnya oleh orang-orang kufar, khususnya sebagai ujian bagi mereka, atau agar mereka terjaga dari tidurnya, atau sebagai teguran dari apa yang mereka lalaikan. Dan semuanya terdapat hikmah yang dalam. Saya sebutkan pembantaian kaum muslimin yang belum pernah terjadi dalam sejarah, kecuali setelah keluarnya munculnya Genghis Khan dari ujung negeri Cina.
hanya dalam waktu yang singkat setahun saja, Genghis Khan telah meratakan apa yang dia lalui, termasuk negeri kaum muslimin. Mereka dibunuh, orang dewasanya maupun anak-anak, laki-laki dan wanita, hatta wanita yang sedang hamil. Dibelek perutnya, dikeluarkan bayinya. Terjadi pada tahun 616 Hijriyah. Keluarnya Genghis Khan ini. Sehingga Al-Imam Ibnul Athir, bukan Ibnu Katsir, Ibnul Athir, di kitab tarikhnya yang sangat terkenal, Al-Kamil Fit Tarikh, melukiskan kejadian ini dengan sangat mengharukan, yang membuat air mata berlinang dan hati bergetar. Kekejaman Genghis Khan meratakan negeri kaum muslimin, Samarkand, Bukhara, dan sebagian daerah Khurasan, hampir-hampir saja menguasai daerah Baghdad dan Syam atau Hijaz. Genghis Khan, salah satu Fir'aun yang muncul pada zaman itu, hanya dalam waktu 1 tahun. Sehingga Imam Ibnul Athir mengatakan belum pernah terjadi sejarah umat manusia seperti ini sejak zaman Adam. Kebengisan Genghis Khan luar biasa. Tidak cukup sampai di situ, maka muncul kekuasaan cucu beliau, cucu Genghis Khan, yaitu Hulagu Khan. Hulagu Khan yang mengadakan pembantaian besar-besaran kepada kaum muslimin di kota Baghdad dan menghinakan khalifah kaum muslimin Al-Musta'sim Billah, dan membunuhi para ulama dan para pejabat kaum muslimin, para umara. Tidak kurang antara 1 juta sampai 1.800.000 kaum muslimin terbunuh. Sehingga kota Baghdad banjir darah. Kuda-kuda itu berjalan seolah-olah di air yang tergenang, yakni darah, genangan darah manusia. Sehingga bangkai manusia di mana-mana, 1 juta orang mati. Sehingga menimbulkan wabah penyakit sampai ke Syria, ke daerah Syam. Hasil dari pengkhianatan orang-orang Syiah. Dibantai. Sebelumnya dalam perang salib pertama, kaum muslimin pun dibantai. Pasukan salib menguasai Palestina, habis kaum muslimin. Dan begitulah. Sebelumnya lagi orang-orang zindiq, Qaramitah, kaum Qaramitah, atau yang kita kenal dengan nama Batiniyah, atau dengan nama Ismailiyah, atau dengan nama Nusairiyah, yang sekarang berkuasa di Syria. Bashar Asad ini dari kaum Qaramitah, dari kaum Batiniyah, dari kaum Ismailiyah atau Nusairiyah, kafir, kaum zindiq. Kakeknya dahulu membantai kaum muslimin, mengambil Hajar Aswad dari kota Mekah, memindahkan ke negeri mereka sampai beberapa puluh tahun, sampai 20 tahun lebih,
membunuhi kaum muslimin, mencegat jamaah haji, dilarang orang menunaikan ibadah haji, dibunuh ini kaum Qarabithah, dan cucunya sekarang pada hari ini, detik ini melakukan perbuatan itu di Syria, membantai kaum muslimin. Ribuan, puluhan ribu kaum muslimin dibantai. Terus dari zaman ke zaman sampai pada masa yang ditanyakan di Bosnia dan lain-lain tempat. Sebagai ujian bagi kaum muslimin. Dan Allah memberikan ganjaran besar kepada mereka. Orang-orang yang terzalimi, mazlum. Dan semoga mereka mati syahid. Dan sebagai pelajaran yang berharga kepada kaum muslimin. Agar mereka kembali kepada agama mereka. Barangkali itu sebagai ibrah. Fa'tabiru ya ulil absar. Ambillah pelajaran wahai orang-orang yang mempunyai pandangan. Terus. Bismillah. Bagaimana pendapat Ustaz tentang bahwasannya umat ini dengan tauhid, maka umat ini akan tauhid. Kenapa? Maksudnya? Pandangan Ustaz. Ya, bagaimana tentang umat ini bersatu, mereka bertauhidkan Allah, tetapi mereka terpecah belah karena masalah fikih. Kaum muslimin dari dahulu, dari zaman sahabat, berbeda dalam masalah fiqhiyah. Bahkan dalam masalah cabang dari akidah pun berbeda, ijtihadiyah, tapi tidak memecah belah mereka. Tidak ada yang membuat pecah belah kaum muslimin kecuali orang-orang yang jahil, orang-orang yang mengikuti hawanya, orang-orang yang asabiyah, yang tetap berpegang kepada kebatilan. Para sahabat juga berbeda dalam ijtihad. Para tabi'in juga, apalagi para imam yang 4. Pecah belahkah mereka? Tidak. Bahkan dalam cabang sebagian akidah para sahabat berbeda. Misal, apakah Nabi Muhammad SAW ketika Mi'raj melihat Allah? Sebagian sahabat mengatakan melihat. Sebagian sahabat mengatakan tidak melihat. Bukankah itu cabang dari akidah? Bukan akidah yang asal. Yang akidah yang asal adalah Isra dan Mi'rajnya itu. Tidak pernah berselisih para sahabat. Berpecah belahkah mereka? Tidak. Karena tujuan mereka adalah mencari kebenaran. Oleh karena itu yang berpecah belah hanya orang-orang yang jahil. Orang-orang yang mengikuti hawanya, orang-orang yang sangat ta'assub kepada pahamnya. Asabiyah itu adalah berpegang kepada sesuatu yang salah setelah dia mengetahui salahnya dan meninggalkan kebenaran setelah dia tahu. Enggak ada pecah belah. Para ulama Ahlus Sunnah dari zaman ke zaman sampai hari ini berselisih dalam permasalahan ilmiah, ijtihadiyah. Berpecah belahkah mereka? Tidak. Karena tujuannya adalah al-haq, kebenaran. Walaupun mereka berbeda pendapat, saling membantah bahkan kadang-kadang sangat keras dalam bantahannya. Tapi hati mereka dipenuhi oleh kasih sayang. Sangat dewasanya, sangat lapang hatinya. Tidak sesak hatinya ketika orang berbeda dengannya. Saya ambil contoh ulama dan imam Ahlus Sunnah pada abad ini.
di mana perselisihan mereka sangat-sangat keras melalui kitab keduanya, melalui majelis keduanya, saling serang satu dengan yang lain secara ilmiah. Siapa mereka? Antara Syekh Al-Albani dengan Syekh At-Tuwaijiri. Kedua-duanya imam besar, kedua-duanya ahlus sunnah yang berjalan di atas manhaj yang hak. Berbeda dalam sebagian masalah fikhiyah, misalnya ijtihadiyah. Saling serang di antara keduanya. Di kitab-kitabnya polemik begitu ramai, ma'ruf bagi ahli ilmu dan para pelajar, antara Syekh Albani dengan Syekh Tuwaijiri. Semoga Allah merahmati keduanya dan memasukkan keduanya ke dalam Jannatul Firdaus. Bahkan di majelis-majelisnya saling serang satu dengan yang lain. Qadar Allah. Apa yang terjadi? Orang yang menyaksikan langsung menceritakan. Satu saat Syekh Albani berkunjung ke Riyadh untuk bertemu dengan Syekh Abdul Aziz bin Baz. Ziarah. Maka tersebarlah berita bahwa Syekh Albani akan menziarahi Syekh bin Baz. Maka datanglah Syekh Albani ke tempat Syekh bin Baz. Maka ketika keduanya sedang beramah tamah duduk, ini Syekh bin Baz, ini Syekh Albani sebelah kanannya, tiba-tiba seseorang membisikkan Syekh bin Baz bahwa Syekh Tuwaijiri akan datang. Kata Syekh bin Baz, Masya Allah Syekh Tuwaijiri akan datang. Orang yang melihat tentu deg-degan. Apa yang akan terjadi kalau keduanya bertemu muka? Kita menyaksikan, kita duduk di majelis Syekh Albani menyerang Syekh Tuwaijiri. Kita duduk di majelis Syekh Tuwaijiri menyerang Syekh Albani. Dan kita baca kitab keduanya saling serang satu dengan yang lain. Dalam berbagai macam permasalahan ilmiah dan amaliyah. Luar biasa, ma'ruf. Apa yang akan terjadi kalau keduanya bertemu ini? Orang yang hadir ingin tahu apa yang akan terjadi. Lalu datanglah Syekh Tuwaijiri. Begitu datang, apa yang terjadi? Keduanya berpelukan dengan lama. Pelukan. Lihat. Berpelukan keduanya. Kemudian duduk, saling bertanya. Syekh Albani ketawa, Syekh Tuwaijiri ketawa. Ini disaksikan langsung orang yang hadir langsung. Mana dia nih kekerasan? Gak ada kekerasan. Mana dia saling bantai? Itu secara ilmiah. Tuntutan ilmiah, tuntutan ijtihadiyah. Dalam rangka mencari kebenaran. Bukan dengan hawa. Ketika mereka bertemu, mereka beramah tamah, berpelukan. Saling tertawa satu dengan yang lain. Sampai Syekh Tuwaijiri mengatakan, saya ada janji sebetulnya, tapi saya mendengar Syekh Albani berkunjung ke sini. Tidak dapat tidak, saya harus menemuinya. Menghormati Syekh Albani. Akhirnya dia tidak sempat lama-lama. Syekh Tuwaijiri bilang, pokoknya besok makan di rumah saya. Makan siang besok di rumah saya. Diundang. Ayah sepakat. Besok makan siang di sana. Sudah berkumpul para ulama. Oleh Syekh Abdul Baz, Syekh Tuwaijiri, di rumah Syekh Tuwaijiri. Tidak lama sebelum zuhur, Syekh Albani datang.
langsung disambut oleh Syekh Tuwaijiri. Dengan hangat pegang tangannya, didudukkan di tempat dia, di kemuliaan dia, di kursinya. Sehingga Syekh Tuwaijiri itu diri. Syekh Albani suruh duduk. Dan dia biasa orang Arab itu menyediakan minuman, kopi, gahwa. Kasih Syekh Albani. Kata Syekh Albani, ya Syekh, ijlis, maksud duduk. Enggak, sampai engkau minum. Sediain, suruh minum. Begitu hangatnya persahabatan. Kata Syekh Albani, bas, cukup sudah. Enggak, engkau kan mau saya duduk, engkau harus minum dulu. Minum, kasih tambah. Padahal dua ulama, para pelajar tidak tersembunyi bagi pelajar. Kedua ulama ini saling serang, sangat-sangat keras. Tapi untuk mencari kebenaran, ketika bertemu, mencair semuanya. Mana pecah belah? Ini imam loh, imam Ahlus Sunnah pada abad ini. Kedua-duanya telah meninggal. Semoga Allah merahmati keduanya dan memasukkan keduanya ke dalam surga Firdaus dan mempertemukan keduanya. Mana? Hanya orang-orang yang tidak dewasa yang mengikuti hawanya. Berbeda boleh. Secara ilmiah. Saling bantah tidak apa-apa. Ya apa? Lihat ini contoh. Ada contoh yang banyak sekali. Kata Syekh Tuwaijiri ketika diberitahukan bahwa ada orang mencela Syekh Albani, kata Syekh Tuwaijiri, Syekh Albani itu adalah bendera Ahlus Sunnah pada abad ini. Mencela Syekh Albani berarti mencela sunnah. Sampai demikian. Ketika Syekh Tuwaijiri menerima penghargaan, yakni Nobel Islam ya, bukan Nobel kufur. Kalau Nobel kufur orang apa aja dikasih. Nobel Islam dari Malik Faisal. Kata Syekh Tuwaijiri yang paling berhak menerima inilah Syekh Albani. Di kemudian hari Syekh Albani dapat itu. Dua orang yang berselisih dalam masalah. Hebatlah, luar biasa. Sangat keras. Tapi ilmiah. Ada mereka pecah belah. Ada begitu ketemu. Sampai yang meriwayatkan ini terkejut. Ya ini mereka apa nih kalau keduanya bertemu bagaimana ini? Ternyata nggak ada apa-apa. Malah saling salang, pelukan, ketawa dan lain sebagainya. Mana pecah belahnya? Mana? Saling hasad hati nggak boleh. Tidak boleh. Saling tuduh, enggak boleh. Berbeda nggak boleh. Bantah dengan ilmu dengan ilmu. Ketemu biasa lagi, hati lapang, saling mendoakan. Ini contoh yang baik yang dicontohkan oleh kedua imam loh. Bukan sekedar ustadz, imam Ahlus Sunnah pada abad ini. Syekh Albani dan Syekh Tuwaijiri masing-masing mempunyai karya yang cukup banyak. Luar biasa. Siapa yang tidak mengenal Syekh Albani dan Syekh Tuwaijiri? Dua imam besar Ahlus Sunnah wal Jamaah. Berselisih, saling bantah satu dengan yang lain. Dengan sangat-sangat keras di kitab-kitab mereka, di majelis-majelis mereka. Tapi tidak pecah belah. Saling memuji, saling memuliakan. Saling berterima kasih atas bantahannya. Itu dia. Begitu hendaknya kita belajar dari mereka, mencoba membersihkan hati-hati kita. Barangkali terus. Sebagian orang berpendapat bahwasannya tantangan dan keadaan sekarang tidak sama dengan masa-masa terdahulu. Sekarang musuh-musuh Islam lebih kuat daripada musuh-musuh Islam zaman dahulu. Gimana? Kan namanya sama, musuh. Musuh.
Bagaimana kita bisa mengukur yang dulu tidak seberat? Bagaimana caranya? Coba caranya, metodenya bagaimana? Ada satu ketentuannya? Barangkali yang sana lebih berat, sini lebih ringan. Tapi yang jelas musuh. Mungkin masing-masing mempunyai kelebihan dalam kejahatan. Nggak bisa kita katakan itu karena kemauan kita, karena perasaan kita. Ini masalah yang sangat luas sekali. Iya, terus. Apa pandangan Ustaz tentang, ini ada 3 pertanyaan tapi berkaitan, kami satukan saja, tentang bahwasanya ada sebagian dari kaum muslimin yang ingin menegakkan daulah Islamiyah, terutama di negara kita, negara Indonesia ini. Negara Indonesia, Malaysia, Pakistan, Brunei, Bangladesh, adalah negara-negara Islam. Dualul Islam, negara-negara Islam, apalagi Saudi Arabia. Demikian juga Mesir, Yordania, dan lain sebagainya. Negara Islam. Bagaimana mau menegakkan negara Islam di dalam negara Islam? Ini menunjukkan mereka tidak tahu mana yang negara Islam, mana yang bukan negara Islam. Ini negara Islam. Kalau bukan negara Islam, tidak mungkin kita bisa azan berkumandang saling saut menyaut di ribuan puluhan ribu masjid. Ada berapa ribu masjid di Batam ini? Belum di pulau-pulau, belum di kota-kota lain, di seluruh Nusantara, dari Sabang sampai Merauke. Bebas. Sekencang-kencangnya meneriakkan lafaz-lafaz tauhid, azan, syiar Islam terbesar. Mungkinkah itu kita kumandangkan secara terang-terangan di negara Eropa dan Amerika? Jawabnya mustahil. Nggak boleh corong itu keluar. Hanya di dalam ruangan masjid. Tidak boleh pakai pengeras suara. Al-Imam Al-Bukhari di kitab sahihnya, di kitab sahihnya memberikan judul bab sangat menarik sekali. Bahwa dengan azan terjagalah darah. Maksudnya azan itu sebagai bukti berkumandangnya azan saling saut menyaut. Sebagai bukti bahwa negeri itu negeri Islam. Syiar-syiar Islam yang kubra, yang besar ada di negeri-negeri Indonesia dan lain sebagainya. Apa di antaranya lagi? Salatul jamaah, salatul aidain, salat 2 hari raya di tanah lapang. Bahkan udhiyah, penyembelihan hewan korban terang-terangan di hadapan mata-mata manusia. Bisa kita lakukan di negara-negara kufar, di Eropa dan di Amerika? Nggak bisa. Kita menyembelih kambing, sapi. Bismillahirrahmanirrahim. Mengucur darah itu. Di tanah lapang bahkan. Disaksikan oleh puluhan bahkan ratusan kaum muslim. Bahkan mereka di berbagai macam tempat. Ini syiar Islam terbesar. Mampu antum melakukannya di negara Eropa dan Amerika? Nggak boleh. Karena memang mereka bukan negara Islam. Pemimpinnya kaum muslimin dan lain sebagainya. Ini daulah Islamiyah dengan berbagai atau sebagian kekurangan yang ada pada mereka. Perlu ad-da'wah ilallah. Ad-da'wah ilallah, mengajarkan mereka tentang Islam dengan cara yang baik, dengan memberikan pelajaran-pelajaran. Bukan mencaci maki mereka,
bukan mengeluarkan mereka dari keislaman mereka, bukan mengadakan perusakan di negeri yang kita cintai ini. Tidak, bukan itu dakwah, bukan itu dakwah Islam. Oleh karena itu ini tidak muncul kecuali dari orang-orang yang jahil, yang hanya bermodalkan semangat, semangat, dan semangat, tapi tanpa ilmu. Terus. Bismillah. Bagaimanakah bila kita dihadapkan untuk memilih pemimpin di suatu daerah, pemimpin non-muslim yang menjalankan tugasnya dengan baik, sedangkan pemimpin dari kaum muslimin tetapi kurang amanah. Sedangkan di wilayah tersebut banyak kaum muslimin yang lebih yakin dengan pemimpin dari non-muslim. Jazakallah atas penjelasannya, Ustaz. Tidak boleh kaum muslimin memilih yang bukan muslim. Jelas nas Al-Quran. Tidak boleh. Tidak boleh. Nas Al-Quran. Ini ada 4 pertanyaan masalah Suriah, tapi kita satukan saja. Yang pertama, apakah sudah datang kewajiban kita untuk berjihad di Suriah? Dan yang kedua, ada sebagian ulama yang mengumumkan bahwasannya kaum muslimin diwajibkan untuk berjihad ke sana. Di antaranya adalah Syekh Al-Qardawi, Syekh Muhammad Uraifi, Syekh Usama Rifai dan segala macam. Dan apakah tindakan kita sebagai kaum muslimin di Indonesia mengenai menyikapi tentang masalah Suriah ini? Saya mau tanya, jihad itu apakah terbatas dengan diri senjata saja atau ada luas? Luas. Jihad dengan apa saja? Jihad dengan harta. Jihad dengan lisan. Jihad dengan diri. Perang. Kalau itu perlu izin dari pemerintah kita. Untuk berangkat ramai-ramai ke sana, dapat izin dari pemerintah. Kalau pemerintah tidak mengizinkan, jangan. Ada banyak jalan jihad dan kita pun tidak tahu medan di sana. Membantu mereka dengan uang untuk mereka beli senjata sana. Sebagaimana sebagian negeri kaum muslimin mengirim uang untuk beli senjata. Dengan lisan bagi para penguasa muslim berbicara di PBB, ini adalah pelanggaran hak asasi manusia terbesar, pembantaian secara besar-besar. Itu jihad dengan lisan. Berjuang itu jihad semuanya. Maka yang difatwakan oleh Qardawi dan kawan-kawannya bahwa memang harus perang itu tidak tepat juga. Ada kalanya itu, ada kalanya dengan lisan, ada kalanya dengan harta. Bagi kita yang ada di sini, masyarakat kaum muslimin Indonesia tidak bisa berangkat ke sana beramai-ramai untuk perang tanpa seizin pemerintah. Harus mendapat izin dari pemerintah, dari kepala negara. Perang dengan senjata. Juga apakah kaum muslimin di sini sudah pandai bisa pegang senjata? Sudah pandai perang? Bisa perang? Jangan semangat-semangat saja. Para sahabat itu belajar memanah, belajar naik kuda. Kalau sekarang belajar dan segitunya. Dan itu adalah bagian para militer. Kecuali pemerintah izinkan pasukan sukarelawan membantu mengirim dana dan lain sebagainya. Memberikan semangat mereka secara diplomasi dengan lisan. Itu jihad semuanya. Jihad. Jihad secara besar-besaran, perang, itu harus pemerintah kaum muslimin bersatu. Kepala-kepala negara mereka bersatu. Mendoakan mereka. Ad-du'a huwa al-ibadah. Menerangkan tentang kerusakan siapa Bashar Assad itu. Orang yang kafir ini. Kafir asli. Yang berpura-pura Islam. Dia bukan Islam. Tidak salat. Dan dia Tuhannya bukan Allah subhanahu. Dia mengaku demikian.
Bukan Allah Subhanahu wa taala. Dia mengatakan Tuhan yang lain, Tuhannya Ali. Mereka menuhankan Ali. Nah, ini dia. Jadi perlu dengan ilmu. Perlu dengan ilmu. Terus. Ya, terus. Baiklah, ini mungkin penting bagi si penanya, maka penting bagi si penanya mungkin Ana tanyakan saja, Ustaz. Bagaimana cara Ana beragama yang mana di tempat Ana tidak ada yang praktekkan sunnah kecuali Ana seorang? Tidak ada yang praktekkan sunnah kecuali dia sendiri, Ustaz. Apakah Ana harus pindah atau bagaimana, Ustaz? Tidak apa-apa di situ. Memang kalau antum mempraktekkan sunnah, kenapa? Dibunuh, disembeli? Tidak. Ini zaman bebas. Bahkan orang-orang ateis sekarang menyuarakan dirinya, mulai menampakkan dirinya. Kaum zindik mulai terang-terangan. Kalau antum berakhlak baik, istiqomah biarkan. Ini zaman kebebasan. Semua orang katanya bebas menyuarakan apa yang ada pada dia, kan begitu? Tidak boleh dicegah karena itu melanggar hak asasi. Antum paling berhak bebas mengamalkan sunnah, amalkan. Kecuali antum mau disembeli. Enggak ada yang nyembeli, enggak. Antum berakhlak baik, bilang ini keyakinan saya, ini sunnah Nabi, ini yang saya yakini. Kita bersaudara. Saudara punya keyakinan, ini dia. Boleh diskusi dengan cara yang baik, kecil-kecilan. Jangan marah, tampakkan, jangan sembunyikan. Sunnah jadi bebas. Bebas. Nggak ada yang perlu ditakutkan. Tapi kalau antum khawatir terpengaruh dan terlepas dari apa yang antum selama ini yakini, maka antum hijrah ke tempat yang lain. Tapi kalau antum tidak khawatirkan itu, bahkan antum berharap bisa mengajak sebagian kaum muslimin, maka antum tetap di situ. Gak ada apa-apa, jangan dibayangi perasaan tangan. Syaitan selalu mengganggu, menggoda, ditakut-takuti, semua kena. Kalau antum bisa lalui ini, insya Allah tenang. Coba. Lalui ini, tenang. Di hadapan antum jalan raya yang luas. Optimis. Bergembira selalu dengan sebab rahmat Allah. Ini zaman bebas. Zaman bebas. Sebentar-bentar orang berbicara tentang hak asasi manusia. Hatta nabi palsu, ajaran nabi palsu, ada banyak kaum muslimin yang ingin ajaran ini stop di negeri ini, dituduh lapor ke hak. Itu nabi palsu loh. Yang jelas-jelas kufur. Bicara tentang hak asasi manusia. Antum gak apa-apa, antum baik-baik, apa? Penuh senyum. Beri salam kepada kaum muslimin, jenguk mereka kalau mereka sakit, bantu mereka kalau mereka membutuhkan apabila antum mampu, dan seterusnya seperti pergaulan sesama tetangga dan kampung masyarakat biasa saja, biasa. Sebarkan sunnah terus-menerus setiap saat. Agar terbiasa kita khususnya dan keluarga dan masyarakat dengan sunnah Nabi. Kenapa bid'ah begitu tersebar luas dan mendarah daging pada diri kita dan keluarga kita? Karena setiap saat berjalan dengan nafas-nafas kita, maka mendarah daginglah. Begitu juga insya Allah Ta'ala
dengan memohon hidayah dan taufik Allah. Sunnah setiap saat berjalan bersama nafas-nafas kita sehingga tersebar luas dengan izin Allah Jalla wa'ala. Terus. Ustaz, apakah arti khalifah pada ayat inni ja'al fil ardi khalifah sama dengan ayat dia sebutkan ayat inni ja'al fil ardi khalifah. Sama dengan makna khalifah pada ayat 55 surat An-Nur yang Ustaz sebutkan tadi. Iya, beda. Ayat dalam surat Al-Baqarah Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah." Dan ingatlah ketika Allah berfirman kepada para malaikatnya, sesungguhnya aku akan menjadikan di muka bumi ini khalifah. Yakni manusia. Karena sifat manusia adalah berkhalifah. Khalifah terambil dari kata khalafa, saling mengganti satu dengan yang lain. Satu generasi menggantikan generasi yang lain. Itu sifat manusia. Generasi kita menggantikan generasi yang sebelumnya, dan generasi kita akan digantikan oleh generasi yang akan datang, dan begitu seterusnya. Itulah makna dari khalifah. Oleh karena itu tidak benar perkataan bahwa manusia adalah khalifah Allah di muka bumi. Sama sekali tidak benar. Karena tidak ada yang akan menggantikan Allah. Ustaz, apakah 10 sahabat yang dijamin masuk surga, apakah sahabat yang lain kufur nikmat sehingga tidak ada dijamin masuk surga? Yang bilang adalah penanya sendiri. Siapa yang bilang begitu? Penanya yang mengatakan seperti itu. Mengapa penanya bisa mengatakan seperti itu? Kenapa tidak berhusnudzon dan tidak tahu ayat-ayat Al-Quran yang menjanjikan para sahabat? Adakah para sahabat yang kufur nikmat? Enggak ada. Kita yang kufur nikmat. Antum di kota Batam ini tadinya hina, rendah, sedikit. Ngaji juga di emperan masjid. Enggak ada. Sekarang antum memiliki sesuatu. Dulu enggak punya radio ini. Sekarang punya radio ini. Masjid, sekolah, jumlah yang banyak sekali. Apa ini bukan nikmat besar? Nikmat besar yang wajib bagi antum, kaum muslimin di Batam, bersyukur atas nikmat ini. Wajib. Jangan antum kufur nikmat. Nikmat yang luar biasa yang Allah berikan ini. Memiliki segala sesuatunya yang tidak ada di kota lain, atau antum menyamai kota lain. Bahkan di Jakarta pun tidak seperti ini. Luar biasa. Bukan nikmat Allah ini, nikmat Allah yang sangat besar. Wajib disyukuri. Syukur dengan apa? Dengan hati, lisan dan perbuatan. Dengan hati mengakui ini nikmat Allah. Pemberian Allah yang sangat besar. Dengan lisan memuji-muji Allah, menceritakan nikmatnya. Karena tahadduts bi ni'matillah, karena menceritakan nikmat-nikmat Allah, termasuk bersyukur kepada Allah dengan perbuatan mengerjakan apa yang Allah perintahkan. Ini contohnya.
Para sahabat Allah telah memberikan nikmat yang besar. Mereka tidak kufur nikmat. Hati-hati penanya mengeluarkan pertanyaan yang kurang adab, kurang ajar kepada orang-orang mulia. Apa mungkin Nabi SAW mengatakan, apa mungkin para sahabat kufur nikmat ketika Nabi SAW mengatakan khairun nas, ketika Allah mengatakan radhiyallahu anhum, ketika Nabi SAW mengatakan la tasubbu ashabi, jangan kamu caci maki para sahabatku. Seluruh para sahabat dijanjikan surga. Wahai penanya, dijanjikan surga seluruh para sahabat. Hanya tidak disebut namanya satu persatu. Tidak. Ada sebagian yang disebut namanya, yang termulia tertinggi di antara mereka, 10 orang yang dijamin masuk surga langsung di masa hidupnya. Sa'id bin Zaid radhiyallahu taala anhu, salah seorang yang dijamin masuk surga, salah seorang dari 10 orang. Dia meriwayatkan hadis ini. Dia mengatakan Abu Bakar fil jannah, Umar fil jannah, Abu Bakar di surga, Umar di surga, wa Uthman fil jannah, wa Ali fil jannah, wa Talha fil jannah, Zubair fil jannah, Abdurrahman bin Auf fil jannah. Ya, dia Sa'ad bin Abi Waqqas fil jannah, dan Nabi SAW fil jannah. Dia tidak sebut namanya. Siapa yang ke-10 itu? Dia sendiri. Kalau saya mau, saya sebut orang itu. Dalam riwayat yang lain dia sebut saya, ya, Sa'id bin Zaid fil jannah. Hadis ini juga dikeluarkan dari jalan yang lain, dari jalan Abdurrahman bin Auf. Dia menyebut dirinya sendiri, 10 orang. Jadi orang-orang mulia. Ada lagi sebagian orang yang disebut Ahlul Jannah, seperti Abdullah bin Salam, ulama Yahudi yang masuk Islam, dan sebagian sahabat yang lain. Secara keseluruhan mereka dijanjikan surga. Coba penanya khusus, saya bebani kalau mau baca surat Al-Hadid. Di sebagian ayatnya Rabbul Alamin terangkan seluruh para sahabat dijanjikan surga. Baca, pulang subuh sampai kita bertemu besok, insyaallah taala malam ini, malam hari, ya insyaallah besok ada kan? Di sini juga. Hah? Malam Ahad di mana? Di sini. Ah, di sini juga. Kalau tidak paham tanya sama saya langsung. Ustaz saya yang tanya kemarin. Laki-laki mesti berani. Terus. Bismillah. Ustaz, apakah ada suatu kitab yang bisa ana hadiahkan, yang bisa antum represikan untuk bagaimana cara beragama yang benar? Mohon nasihatnya, Ustaz. Bahasa Indonesia. Enggak itu juga ini. Mungkin bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia ya. Ya. Antum baca kitab-kitab yang ditulis oleh Fadilatul Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawaz, hafizallahu taala, seperti kitab Tauhid, kitab Aqidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ini kitab sangat bagus sekali. Salah satu kitab di Indonesia yang berbahasa Indonesia yang berbicara tentang manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kemudian juga baca kitab beliau tentang mulianya bermanhaj salaf. Mulia bermanhaj
Salaf. Ya, judulnya itu. Kitab bagus sekali yang menerangkan tentang bagaimana cara sikap beragama kita. Saya sering menganjurkannya untuk baca kedua kitab itu. Saya pertama baca tauhid, akidah ahlus sunnah. Yang kedua tentang manhaj salaf. Sangat mudah bahasanya, sangat mudah, tidak bertele-tele. Baca itu. Kalau dalam kitab bahasa Arab tentu banyak. Bisa ditanya kepada para asatidzah di sini. Kalau bahasa Indonesia, saya pesankan kepada kaum muslimin, baca kedua kitab itu. Kitab yang berbicara tentang tauhid, kitab yang berbicara tentang manhaj mulia dengan manhaj salaf. Judul yang sangat indah dan bagus sekali. Iya. Oke, ada kira-kira waktu 5 menit lagi. Yang pertama adalah, Ustadz, bagaimana hukumnya memakai kaos bola yang ada nama pemain kafirnya? Dan bagaimana terlanjur kalau sudah dibeli? Yang kedua, satu. Yang lain lagi. Tidak patut bagi kaum muslimin memakai kaos seolah-olah supporter dari orang-orang kufar yang mereka telah melakukan kekufuran yang sangat besar kepada Rabbul Alamin. Apa antum mau menjadi idolanya, mengidolakannya? Mereka telah melakukan dosa yang sangat besar kepada Rabbul Alamin. Antum mengidolakannya dengan memajang gambar mereka. Jangan. Bergambar kan ya? Gambar orang. Namanya, nama pemain kafir, nama aja ditulis di sini. Nah, pakai saja kalau pakai di rumah, atau jadikan kosetan. Kalau punya banyak kaos maksudnya. Kalau tidak punya banyak kaos kecuali itu, pakai. Ya. Ustadz, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah dampak bila hadis ahad ditolak? Ribuan hadis tertolak. Hadis ahad ditolak. Maka kita tidak akan berbicara tentang rukun iman, rukun Islam. Tentang rukun ihsan. Karena datang dari hadis ahad. Bagaimana kita tahu ada rukun iman, rukun Islam, rukun ihsan, rukun iman, rukun Islam 5 perkara, rukun Islam 5 perkara, rukun iman 6 perkara. Dari mana kita tahu? Dari hadis yang hanya diriwayatkan oleh 1, 2, 3 orang sahabat, hadis ahad. Demikian juga tentang pedukunan, klinik, jimat-jimat dan lain sebagainya. Dipenuhi oleh hadis ahad. Akibatnya begitu banyak hadis dan hukum dan permasalahan akan tertolak. Pertama. Yang kedua, bahwa hadis Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, dalam sebuah hadis itu keluar sejumlah permasalahan, baik yang berkaitan dengan akidah maupun hukum. Dalam sebuah hadis, kadang-kadang keluar dari sejumlah hadis itu puluhan faedah, puluhan pelajaran yang berkaitan dengan akidah, yang berkaitan dengan hukum, yang berkaitan dengan adab dan lain sebagainya. Apa kita akan pilah-pilah, potong-potong, penggal-penggal hadis itu? Ini merupakan kejahilan. Al-Quran telah menjelaskan sejelas-jelasnya bahwa kabar dari seseorang yang benar, yang thiqah, diterima
untuk apa saja. Dan para sahabat menerima kabar dari orang per orang sahabat untuk akidah, untuk hukum, untuk adab dan lain sebagainya. Tapi mereka yang menolak ini, Mu'tazilah gaya baru ini, tidak istiqomah dengan apa yang mereka katakan. Hadis ahad tidak boleh untuk hukum. Tapi ustadz-ustadz mereka ngajar seorang diri. Ngajar akidah lagi. Harusnya beramai-ramai. Jadi kalau antum ketemu ustadz mereka sedang sendirian belajar akidah, katakan, Ustadz saya tidak bisa menerima dari antum karena khobar antum khobar ahad. Antum harus duduk beramai-ramai sebanyak kurang lebih 5 sampai 10 orang ke atas kalau mau bicara akidah. Paham? Terus. Ini dari Ahwat ya sebagian. Dari Ahwat Ustaz. Dari Ahwat sekarang. Dari Ahwat. Ada beberapa pertanyaan. Yang pertama adalah Ustadz, mohon kira-kira tanggapannya tentang adakah ketentuan di dalam agama kita tentang membawa anak-anak ke masjid ataupun dalam kajian ilmu, karena terkadang merepotkan dan terkadang dipertimbangkan tentang mendidik mereka untuk ke masjid ataupun ke majelis ilmu. Apakah ada ketentuan di dalam agama kita tentang hal tersebut? Sebaiknya saya bahas pada pendidikan anak dalam Islam nanti. Ya. Terus. Kan saya akan memberikan muhadarah insyaallah ta'ala dengan judul Tarbiyatul Aulad, pendidikan anak dalam Islam, hari Ahad insyaallah ta'ala. Saat itu insyaallah ta'ala apabila memungkinkan akan saya bahas. Kalau tidak memungkinkan atau lupa atau waktu tidak cukup, maka penanya bisa telepon langsung saya janji akan menjawabnya. Terus. Ustadz, apa hukumnya bila istri akrab dengan ipar dan terkadang mengobrol? Pertanyaan kurang bagus. Tidak boleh. Nas hadis jelas sekali. Kata Nabi SAW ini kematian, yakni kebinasaan. Karena biasa dengan ipar itu kan bebas. Ini berbahaya. Terus. Bolehkah seorang ahwat memakai baju atau pakaian yang ada bordiran di ujung pakaian, misalnya di lengannya? Apakah tidak termasuk tabarruj? Tabarruj adalah lafaz yang luas. Untuk menentukan ini tabarruj atau tidaknya melihat keterangan ahlul ilm. Ya. Sehingga perlu larangan di sini. Hukum asalnya bagaimana? Ya. Saya kira wallahu alam tidak termasuk ke dalam tabarrud. Kalau itu sudah menjadi kebiasaan atau uruf yang berlangsung pada kaum muslimat di negeri kita ini. Karena masing-masing mempunyai uruf. Uruf yang dimaksud adalah bukan uruf jahiliyah. Bukan nanti dikatakan kebiasaan wanita Indonesia misalnya buka jilbab, bukan itu. Ini terbatas kepada yang berjilbab. Iya. Ya, Ustaz, apakah jika seorang ahwat sudah menutupi semua kakinya, maka boleh tidak pakai kaos kaki? Boleh. Tidak diharuskan memakai kaos kaki. Yang diharuskan adalah menutup tubuh dari atas sampai ke mata kaki, melewati mata kaki. Enggak ada dalil untuk mewajibkan memakai kaos kaki. Ya, ini keharusan. Enggak ada.
Terus. Ya, ini ada tinggal 2 pertanyaan lagi, alhamdulillah, yang lainnya berkaitan. Iya, memang pas hampir 1 jam saya ngisi, hampir 1 jam untuk menjanjikan dari awal. Terus. Ustaz, pertama, apakah yang dimaksud dengan bid'ah hasanah di dalam Islam? Enggak ada bid'ah hasanah dalam Islam. Semua bid'ah adalah sayyi'ah. Sayyi'ah. Karena Nabi SAW bersabda, kullu bid'atin dalalah. InsyaAllah para asatidzah kita di sini yang akan meluaskan. Terus. Bismillah Ustaz, sebagian akhwat yang berkendaraan dengan sepeda motor sering mengenakan jaket yang mana jaket tersebut menutupi jilbab panjang lebar mereka sehingga membentuk badannya. Mereka beralasan agar jilbabnya tidak terbang dan tertiup angin ketika di jalan. Apakah hal ini dibenarkan dan bagaimana solusinya Ustaz? Solusinya jangan pakai jaket. Barangkali itu. Nanti juga para asatidzah yang akan meluaskan di sini. Cukup? Cukup pas. Ya. Mudah-mudahan. Karena saya datang ke sini untuk dakwah pada antum. Biar saya bercapek-capek, enggak apa-apa. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.